Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita untuk mengambil berkah kita berdoa bersama-sama. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apakah anak-anak ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Baik. Maka karena hadir semua, Bapak tidak akan panggil satu persatu. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya anak-anak mengecek kerapihan pakaiannya. Sudah rapi semua? Di kelas ada tiket ya? Tapi alhamdulillah sudah rapi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan ini, kita akan ajak anak-anak untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan, siapa yang mau memimpin? Lagu wajib ya? Oh ya, silakan. Ya. Semuanya berdiri ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, terus buat Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raya adil makmur sentosa, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kembali ke terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap pembelajaran, alangkah baiknya kita membiasakan membaca literasi wacana selama 5 menit per hari. Dan ini juga program pemerintah dan kepala sekolah juga kita dikasih kebijakan agar membaca minimal 5 menit per hari, membaca wacana apa saja. Oleh karena itu, di awal Bapak sudah bagikan beberapa wacana. Anak-anak tidak memilih membaca apa saja sesuai dengan minatnya. Silakan dibaca selama 5 menit. Silakan anak.
Oke, sudah selesai. Ada 5 menit ya. Baik, mudah-mudahan menjadi kebiasaan kita membaca selama 5 menit setiap hari ya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan acara kegiatan pembelajaran kita hari ini, untuk menumbuhkan semangat kita agar belajar lebih baik lalu bersemangat, anak-anak akan Bapak ajak untuk membuka dengan yel-yel. Tahu yel-yel? Ya. Begini caranya. Yel-yelnya adalah sebuah lagu yang disanut, ya. Lagunya begini. Mana di mana anak kambing saya, seharusnya begitu. Tetapi kita rubah menjadi mana di mana anak paling pintar, anak paling pintar ada di kelas. Nah, bisa? Baik. Siapkan tangannya untuk bertepuk tangan. 1, 2, 3. Selesai. Sudah bersemangat? Baik anak-anak, kita lanjutkan materi pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya, Bapak akan rewind ke belakang ke 6 hari yang lalu. Anak-anak masih ingat nggak pelajaran kita, materi pelajaran kita pada 6 hari yang lalu? Ada yang masih ingat? Saya Pak. Ya, apa Roy? Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Roy. Ada lagi yang masih ingat? Pembahasan kita tentang apa saja? Ada lagi? Tentang apa? Sambo. Oh iya, betul. Tentang membahas tentang sambo. Kegiatan hukum yang dilakukan
yang masih hangat, masih hot di Indonesia tentang pembunuhan Joshua oleh Sambo. Luar biasa, tepuk tangan. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, setelah ini Bapak ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, IPTEK adalah singkatannya dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ke depan di ruangan ini juga kita akan sebut ilmu pengetahuan dan teknologi itu disingkat menjadi IPTEK saja. Ya, anak-anak itu ya. Baik. Nah, apa kaitannya materi minggu yang lalu dengan hari ini? Tentu saja ada. Ada yang tahu? Apa kaitannya? Dulu di minggu yang lalu membahas tentang hukum dan perlindungan HAM di Indonesia misalnya. Nah, sekarang tentang pengaruh IPTEK. Ada kaitan, ada ya. Apa kaitannya? Kaitannya adalah IPTEK itu mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat kita. Tentu saja terhadap negara juga berpengaruh, sosial budaya berpengaruh. Apa contohnya? Politik jelas berpengaruh dari kebijakan karena ini berkaitan dengan IPTEK. Hukum juga berpengaruh. Politik, ekonomi, sosial budaya berpengaruh ya terhadap kebijakan-kebijakan. Ya, baik anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, Bapak juga ingin menyampaikan kompetensi dasar hari ini, ya, kompetensi dasar yang materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama kita bahas tentang tujuan dulu. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning dengan pendekatan inquiry dan impact. Diharapkan anak-anak peserta didik SMK Negeri Pandeglang kelas 12 dapat pertama mengurai hasil identifikasi pengaruh negatif IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh negatif dan positif IPTEK terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, kompetensi dasarnya adalah, bisa dibaca ya? Terbaca anak-anak? Ya, coba tinggal anak-anak baca. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya. Terbaca ya? Nah, baik anak-anak sekalian yang membanggakan, pendekatannya adalah pendekatannya adalah inquiry dan impact. Ya, apa itu impact? Nanti anak-anak di belakang akan Bapak kasih tahu. Ya, impact itu apa? Nanti pada saat kita praktek. Atau sekarang saja, impact itu adalah teknologi, pedagogika, konten, knowledge. Itu singkatannya ya, kepanjangannya begitu. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, tujuan sudah, kompetensi dasarnya sudah, ini pokok-pokok pembahasan kita ya, mengidentifikasi, mengurai, ya, menganalisis tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKM. Selanjutnya adalah Bapak ingin menyampaikan sesuatu berkaitan karena yang kita akan bahas ini adalah tentang IPTEK. IPTEK itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya berkaitan erat dengan kehidupan kita. Apa contohnya? Apa? Pisau. Bisa pisau dapur, bisa pisau belati, bisa pisau komando dan apa saja. Nah, ada yang tahu penggunaan pisau itu apa? Mengiris, memotong, menyacak, mengupas, menyacak ya, boleh menyacak, kata-kata baru, mengupas, mengiris dan seterusnya. Itu teknologi sederhana yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pisau yang sederhana itu juga bisa
buat untuk sesuatu yang negatif, bisa? Apa? Membunuh, melukai orang lain, ya kan? Membuat orang terluka. Berarti ada dua sisi, selalunya hidup ada dua, positif dan negatif. Itu teknologi yang sederhana. Sekarang teknologi yang canggih, canggih? Yes. Canggih itu misalnya apa? Smartphone. Anak-anak punya handphone semua, punya HP, semua pegang HP. Dia teknologi canggih yang bisa Zoom meeting, bisa call, video call, dan bisa seterusnya. Dia bisa positif, dia juga bisa negatif. Kalau positif digunakan untuk apa? Belajar, mencari informasi, apalagi berjualan bisa, ya kan? Literasi segalanya bisa di sana. Dalam hal lain, HP kalau sudah kita miliki, dunia di genggaman kita. Tetapi ada negatifnya tentu saja, ya kan? Perdagangan bebas, informasi yang berseliweran di mana-mana. Ada sisi negatif. Oleh karena itu, semua kembali kepada usernya. Teknologi yang sederhana juga kalau digunakan tidak baik tentu berpengaruh terhadap kehidupan negatif. Yang canggih juga sama, ya, berpengaruh terhadap kehidupan baik posisi positif maupun negatif. Itu ya, teknologi kalau digunakan oleh kita selektif. Makanya ke depan kita akan belajar di minggu depan bagaimana selektif memilih iptek, gitu ya. Baik, anak-anak sekalian, sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan materi kita ke materi inti, yaitu akan kita bahas, kita diskusikan dalam kelompok berkaitan dengan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berkaitan dengan ini, Bapak tidak hanya menyiapkan literasi, buku-buku di meja kelompok masing-masing, Bapak juga akan tayangkan video, ya, berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, anak-anak tinggal simak video ini, ya. Lalu kemudian nanti kalau ada catatan silahkan dicatat supaya nanti bisa didiskusikan oleh kelompok masing-masing, ya. Karena ini pembelajaran kita adalah problem based learning, ya, menyelesaikan masalah yang kita hadapi secara sendiri-sendiri, ya, secara berkelompok, diskusi dan seterusnya. Baik, anak-anak tinggal perhatikan video itu, ya, simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 12 bab 3 pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan subbab yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, mari dukung channel ini dengan klik subscribe. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tak batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antar daerah bahkan antar negara sekaligus semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam, paling lama hitungan hari.
positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek kehidupan politik. Kita lihat pengaruh positifnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam menentukan kebijakan publik oleh masyarakat. Sementara itu, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal positif. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadikan alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Kemudian kita lihat pengaruh negatifnya. Adapun pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata dan sebagainya. Hanya sayangnya keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara, sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Yang kedua, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek kehidupan ekonomi. Kita lihat pengaruh positifnya. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil di antaranya sebagai berikut. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut kita bisa mencontoh atau belajar
kita lihat pengaruh negatifnya. Kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat seperti berikut ini. Yang keempat, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek dalam aspek kehidupan hukum, pertahanan, dan keamanan. Kita lihat pengaruh positifnya. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil di antaranya sebagai berikut. Yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Nah, demikianlah pembahasan kita di subbab yang pertama ini, dan untuk subbab yang selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Jadi ikuti terus channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Anak-anak yang Bapak banggakan masih semangat? Semangat, karena barusan lihat video, walaupun videonya syarat dengan materi, tetapi ini membuat kita menjadi lebih baik ke depan. Apalagi ini berkaitan dengan teknologi, pengaruh teknologi. Ya, anak-anak sudah menyimak video tadi, kemudian sudah menganalisis. Nanti selanjutnya kita buat kesepakatan. Tapi kelompok sudah ada kan? Kelompok sudah ada. Kemudian Bapak tinggal memberi tugas saja. Dan Bapak sudah siapkan tugasnya melalui LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Nah, anak-anak tinggal nanti diskusi dengan teman-temannya di kelompok masing-masing untuk mendiskusikan materi yang ada pada video tadi, kemudian ditambah dengan literasi yang ada di buku paket, ya, atau di link-link lain di HP masing-masing. Ya, ini LKPD-nya Bapak bagikan. Nanti silahkan diskusikan materinya. Lalu isi LKPD yang Bapak bagikan ini, ya, diskusikan dengan kelompok masing-masing. Silakan sudah ya, oke. Yang kelompok itu sudah, oke. Silakan diskusikan dengan teman-teman di kelompok untuk mengisi, lalu isi tugas-tugasnya, ya, sesuai dengan tugas LKPD yang diperintahkan oleh LKPD. Silakan anak-anak dimulai dari sekarang. Bapak siapkan waktu kurang lebih 60 menit ya. Ya, silakan diskusikan. Lalu isi LKPD.
Ya, sini. Oke, silakan. Ya. Kelompok 4 silakan. Ada yang lain? Ya. Silakan dilanjut sambil teman-teman. Kelompok 5 silakan. Apa? Yang KPD-nya. Yang kelompok ini apa namanya? Nah, silakan nama kelompok tulis ya. Ini LKPD. Oke, silakan. Bahan ya. Silakan tulis. Silakan saling kolaborasi ya. Kalau ada yang tidak paham dengan tugas-tugasnya sesuai dengan KPD, silakan tanyakan ke Bapak. Ada masalah? Tidak ada sementara ya? Silakan dilanjut. Silakan.
Sudah? Diskusinya sudah selesai? Ya. Baik, anak-anak, setelah anak-anak mendiskusikan materi yang telah kita amati tadi di video kemudian referensi, maka kali ini kita akan coba presentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok, ya. Oleh karena itu, anak-anak masing-masing kelompok nanti tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya, sesuai dengan aspek yang telah dibagikan. Ada kelompok satu misalnya aspek politik, ya, kelompok dua aspek ekonomi, ya, dan seterusnya, ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kelompok mana yang siap presentasi duluan? Kelompok mana? Kelompok satu siap? Belum siap. Kelompok dua? Kelompok berapa yang siap duluan? Kelompok 5. Silakan presentasi duluan. Kelompok mana? Oke. Hasil diskusinya
Semua maju ke depan, kemudian presentasikan hasilnya. Silakan. Ya, kelompok Romi silakan. Berapa? Silakan. Oke. Kelompok ayo maju. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan ya, presentasi. Siapa? Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Sekretari Jenderal. Pengaruh negatif kemajuan iptek yang paling berbahaya bagi bangsa Indonesia. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia liberalisme dapat membawa manusia ke dalam kemajuan dan kemakmuran. Hal ini yang mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari ideologi lain seperti halnya liberalisme. Kedua, karena nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang untuk berpihak, tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada rakyat. Hal ini menjadi hingga rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa iptek. Pengaruh negatif ekstrim lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, bom, dan sebagainya. Hanya sayangnya keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua akan mempresentasikan hasil diskusi. Sekarang silakan kelompok berapa yang siap? Bulan. Ya, kelompoknya kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soal-soal dari KPD yang dibagikan oleh Pak Menteri.
Ya, akan dibacakan di posisi lain aja. Karena nilai-nilai itu dilihat seperti keterbukaan, kebebasan dan demokrasi tadi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring terjadinya tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintahan yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Hal ini akan senantiasa terjadi jika antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai di bawah IPK tersebut. Kemarin ada itu ekstrim lainnya dari kemajuan yang diwaspadai adalah menggerakkan radikalisme dan terorisme pada pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terjadi betul dalam memperhatikan kesehatan sehingga dilalui antaranya mereka mempunyai keterampilan dalam mengasih senjata bom dan sebagainya. Hanya sayangnya keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Berikut adalah hasil dari diskusi kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 5, silakan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi yang lanjut diskusikan yang akan dibacakan oleh Adinda. Pengaruh negatif kemajuan internet yang paling berbahaya bagi bangsa Indonesia. Kemajuan internet mengalami globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti liberalisme. Karena nilai-nilai yang dibawa seperti kebinekaan, kebahasaan, demokrasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggu
politik nasional sering dengan terjadi tindakan-tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintahan yang menurut tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan dan tidak demokrasi kepada rakyat. Hal ini akan sementara terjadi jika antara rakyat dan pemerintah sebelum menentukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa di teks tersebut. Pengaruh negatif ekstrim lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampak dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di mata mereka mempunyai keterampilan dalam mereka senjata, melerakkan bom, dan mengganggu keamanan negara sehingga terbentuk negara menjadi terancam. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bagus sama bagus, begitulah. Sekali lagi, bagus sama bagus, begitulah. Ya, selanjutnya kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, merupakan Pengaruh negatif kemajuan iptek yang paling berbahaya bagi bangsa Indonesia. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk kita telah mampu menyenangkan sebagai masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalis. Karena nilai-nilai yang dibawa teks seperti kebebasan dan demokrasi. Hal tersebut akan menimbulkan tanggung jawab, stabilitas politik nasional, sering dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintahan yang menurut mereka tidak memberikan kebebasan dan tidak demokrasi kepada rakyatnya.
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya. Oke, silakan kelompok Pak. Ini bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengaruh negatif kemajuan iptek yang paling berbahaya bagi bangsa Indonesia. Kemajuan iptek melalui globalisasi terus sebagai masyarakat Indonesia bahwa membawa kesempatan kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk kembali dari ideologi yang mencari alternatif Jadi kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah meningkatkan dan suatu barang yang merupakan hasil dan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dan bakat data Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu kelompok terakhir ya. Ya. Baik teman-teman sekalian yang Bapak banggakan, diskusi kita hari ini telah selesai. Terbukti kelompok terakhir sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Bapak ingin tanya kepada anak-anak, kira-kira kelompok mana yang paling bagus dalam presentasinya? Kelompok berapa? Satu. Kelompok berapa? Satu. Kira-kira kelompok berapa? Dua. Ya, yang kelompok 1 maju. Ya, anggotanya yang mana? Anggotanya apa? Ya, kira-kira yang mau komentar siapa tentang kelompok? Ada yang mau mengomentari tentang kelompok? Kelompok mana yang kira-kira dominan? Yang paling bagus silakan. kelompok ini Pak.
Romli. Siapa? Romli, Pak. Romi. Ya. Ada kelompok Romi katanya, betul? Betul. Ya. Bagus, Pak. Setuju? Bagus. Bagus. Ya. Berarti kelompok Romi sementara ini unggul dalam presentasinya. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, untuk selanjutnya hasil diskusi itu Bapak serahkan kepada anak-anak untuk menyimpulkan pada LKPD yang sudah disiapkan. Jadi kesimpulan dari diskusi silahkan dicatat di LKPD yang sudah disiapkan. Kemudian anak-anak terakhir Bapak minta untuk merefleksi, ya, merefleksi hasil diskusi, ya. Waktunya Bapak kasih selama kurang lebih 3 menit merefleksi hasil diskusi pada kegiatan hari ini. Silakan. Gimana? Foto-foto. Gimana kita ada dalam pembelajaran ini dilaksanakan dalam pembelajaran ini dalam kelompok Sudah selesai? Refleksinya sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, Bapak ingin agar di dalam kelompoknya saja membacakan hasil refleksi masing-masing kelompok. Oke, silakan dari kelompok berapa? Ya, kelompok 2 silakan. Ya, ya silakan. Ya, kalau sudah. Ya, silakan. Yang lain mendengarkan, ya. Yang keras.
supaya jelas. Pada kegiatan awal pembahasan materi, pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dari aspek ekonomi, saya belum terlalu aktif dalam menyampaikan atau mempresentasikan tentang berbagai masalah yang diidentifikasi. Kedua, pada kegiatan pertama membahas tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Aspek ekonomi, kami sudah melakukan kegiatan diskusi bersama teman-teman dan guru terkait masalah faktual sesuai dengan aspek yang dibahas dalam kelompok, baik yang terjadi di sekolah dan di lingkungan masing-masing. Kegiatan ini sangat bermanfaat, saling berbagi pengalaman yang dihadapi teman-teman dan guru di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Pada kegiatan berikutnya, saya akan berusaha sebaik mungkin agar lebih aktif dalam berdiskusi dengan teman-teman dalam kelompok dan antar kelompok, dan juga tentu dengan semua bapak atau ibu bapak guru. Dalam kegiatan ini seperti sharing dan berbagi antara siswa dengan siswa dan guru dengan siswa dapat terus berlanjut, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan, khususnya mata pelajaran PPKN, dan keterampilan siswa guna menumbuhkan karakter yang positif untuk membangun masa depan lebih baik. Oke, tepuk tangan buat kelompok berapa? 3, 5 ya, silakan. Nomor berapa? Oh ya, silakan. Kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Pada kegiatan apa pembahasan materi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dan aspek keamanan dan keamanan. Saya masih belum terlalu aktif dalam menyampaikan atau mempresentasikan tentang berbagai masalah yang diidentifikasi. Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Dan kegiatan pertama membahas tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, aspek pertahanan dan keamanan. Kami sudah melakukan kegiatan diskusi bersama teman-teman dan guru terkait masalah faktual sesuai dengan aspek yang dibahas dalam kelompok, baik yang terjadi di sekolah dan di lingkungan masing-masing. Kegiatan ini sangat bermanfaat, selalu berbagi pengalaman yang dihadapi teman-teman dan guru di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Pada kegiatan berikutnya, saya akan berusaha sebaik mungkin agar lebih aktif dalam berdiskusi dengan teman-teman dan kelompok dan antar kelompok, dan juga tentu dengan semua bapak atau ibu di sekolah. Upaya yang akan dilakukan dan berlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Kegiatan ini seperti sharing dan berbagai anak siswa dengan siswa dan guru terus berlanjut, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan, khususnya mata pelajaran PPKN, dan keterampilan siswa guna menumbuh kembangkan karakter yang positif untuk membangun masa depan lebih baik. Oke, tepuk tangan. Ya, refleksinya silakan. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Pada kegiatan awal, pembahasan materi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dari aspek sosial budaya. Saya masih belum terlalu aktif dalam menyampaikan atau mempresentasikan tentang berbagai masalah yang kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Pada kegiatan pertama membahas tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI aspek sosial budaya. Kami sudah melakukan kegiatan diskusi bersama teman-teman dan guru terkait masalah faktual sesuai dengan aspek yang dibahas dalam kelompok, baik yang terjadi di sekolah dan di lingkungan masing-masing. Kegiatan ini sangat bermanfaat, saling berbagi pengalaman yang dihadapi teman-teman dan guru di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Pada kegiatan berikutnya, saya akan berusaha sebaik mungkin agar lebih aktif dalam berdiskusi dengan teman-teman dalam kelompok
sangat kokoh dan juga tentu dengan semua bapak dan ibu di sekolah. Upaya apa yang dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Kegiatan ini seperti sharing dari berbagai anak siswa, agar siswa dengan guru, dengan siswa dapat terus berlanjut sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan, khususnya mata pelajaran PPKN dan keterampilan siswa guna menumbuhkan karakter yang positif untuk membawa masa depan yang lebih baik. Oke, tepuk tangan. Pembelajaran kita hari ini yaitu diakhiri dengan refleksi. Anak-anak, Bapak ingin bertanya sekali lagi, apakah anak-anak senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Kenapa? Kenapa senang? Karena proses penyampaian tadi. Ya, proses penyampaian materinya luar biasa. Tepuk tangan. Iya. Kenapa senang? Karena dengan menampilkan video. Ya, ada videonya. Saya senang ya. Oke. Kelompok berikutnya. Karena ada di fokus. Ada infokus ya, jadi atraktif ya, kita bisa baca. Silakan. Kenapa senang belajar hari ini? Ya. Silakan kelompok satu. Kenapa senang belajar hari ini? Karena diskusinya terbuka. Demikian anak-anak, pembelajaran kita hari ini. Minggu depan, untuk tugas minggu depan hari ini Bapak sudah sampaikan di ketua kelompok masing-masing tugas hariannya untuk penilai ya. Silakan nanti dikerjakan lalu dilanjutkan ya. Selanjutnya kita akan menutup acara hari ini dengan pertama Bapak ingin menyampaikan bahwa materi kita pada pertemuan yang akan datang adalah masih dilanjutkan dengan materi hari ini karena ada beberapa poin yang belum selesai ya, termasuk berikutnya adalah materi tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek ya. Jadi hari ini materinya kita lanjutkan ditambah dengan selektif dalam memilih iptek. Itu saja mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, kemajuan kita semua ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ditutup dengan doa. Siapa yang siap? Kelompok mana? Iqbal, Iqbal. Kelompok ini silakan tutup doa. Oke, silakan. Tutup doa. Ya. Sebelum pulang. Ya. Oke. Sebelum pulang. Berdoa. Mulai. Ya. Kembali sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.